Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Perencanaan Pendidikan di Indonesia. Satu, hambatan perencanaan pendidikan. Biaya pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang disusun harus dipertimbangkan aspek keuntungan ekonomis. Didasarkan pada asumsi bahwa kualitas pelayanan pendidikan akan menghasilkan output yang baik, sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional setingkat dengan pendidikan. Perbedaan pendapat seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan. Program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi akan menempati prioritas pembayaran yang besar. 2. Tenaga kerja. Sistem pendidikan sebagai suatu sistem pemasok tenaga kerja terdidik dan terlatih yang akan menjadi sumber penggerak atau pembangunan. Penyediaan tenaga kerja terdidik tidak hanya memenuhi kebutuhan akan suatu jumlah yang dibutuhkan. Sistem pendidikan harus mampu membuka cakrawala yang lebih luas bagi tenaga yang dihasilkan, khususnya dalam membuka lapangan baru. 3. Administrasi. Manajemen pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya memadukan kegiatan dan program yang ada. Kegiatan ini mengandalkan kelompok dan individu yang memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan siswa. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dan proses untuk mencapai tujuan pendidikan, dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. 4. Wilayah. Memanfaatkan kawasan tertentu agar berkembang secara dinamis dan ekologis, geografis, dan demografis. Misalnya, dalam perencanaan kawasan perkotaan, perencanaan perumahan, perencanaan migrasi, dan proyek. Salah dalam perencanaan pendidikan. 1. Bagaimana memahami tujuan. 2. Bagaimana menentukan metode. 3. Bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya. Yang keempat, bagaimana biaya pendidikan. Dan yang kelima, bagaimana kualitas tenaga kerja. Aksesibilitas, kesetaraan, dan kohesi sosial. Manfaat pendidikan dalam bentuk sosial yang luas semakin diakui. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pendidikan merupakan faktor utama penyebab ketimpangan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Oleh karena itu, akses yang lebih adil terhadap kesempatan pendidikan seharusnya membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Kualitas pendidikan. Di banyak negara, di mana diupaya untuk memastikan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, perhatian terhadap akses pendidikan seringkali membayangi perhatian terhadap kualitas. Memang, kualitas menentukan seberapa banyak kuantitatif dan seberapa baik kualitatif anak belajar dan seberapa banyak pendidikan diubah menjadi komponen atau jenis manfaat pribadi, sosial, dan perkembangan, persiapan kerja, dan masyarakat berpengalaman. Kebutuhan belajar sepanjang hayat dalam bentuk formal dan informal telah diakui baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Konsep belajar sepanjang hayat memandang pendidikan sebagai kebutuhan penduduk yang berlangsung sepanjang hayat dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Teori pertumbuhan endogen dan kualitas pendidikan. Menanggapi bertambahnya jumlah lulusan, pengangguran, dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, beberapa ekonomi mulai berpikir bahwa ini mungkin terjadi. Pelatihan yang berlebihan
dan investasi yang berlebihan dalam pelatihan. Namun, selama bertahun-tahun, teori baru tentang pertumbuhan endogen telah berkembang pada tahun 1990-an. Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan. Hubungan ini terjadi dalam penelitian dan pengembangan, inovasi dan pengembangan teknis. Inovasi bisa meningkatkan produktivitas, tenaga kerja dan menentukan ekonomi diperpanjang. Anda dapat memperkenalkan produk baru, metode produksi baru, atau bentuk organisasi baru. Sebagian besar inovasi ini lahir biasanya bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi teknik. Solusi perencanaan pendidikan. 1. Tujuan yang tepat. 2. Sistem kompensasi yang tepat. 3. Lingkungan eksternal yang baik. 4. Kondisi persaingan yang tidak erat. 5. Memahami organisasi yang semakin dinamis. 6. Terjadi kerjasama internal organisasi antara manajemen dan buruh. Bahwa orang dengan pendidikan tinggi lebih produktif dan menerima upah yang layak. Memahami ini mendorong para ekonom untuk mengembangkan teori pendidikan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mereka dibayar sesuai dengan itu produktivitas yang lebih tinggi. Lebih banyak kritik mengarah pada suatu hubungan produktivitas dan pendapatan dengan banyak pengecualian, reliabilitas, keandalan, data yang digunakan untuk mengukur tingkat kembalinya pendidikan. Menanggapi bertambahnya jumlah lulusan, pengangguran, dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja.